Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini dalam kajian akidah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan syarah dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki satu bab tentang sebab kafirnya Bani Adam atau manusia, ya, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, yaitu al-ghulu fis shalihin, yaitu mereka ekstrim bersikap terhadap orang-orang soleh. Ya, itulah sebab manusia itu menjadi kafir, atau sebab mereka meninggalkan agama mereka yang lurus karena mereka ekstrim atau ghulu, berlebih-lebihan dalam bersikap atau memuji orang-orang soleh. Ya, ikhwatal Islam rahimakumullah, yaitu bab ya yang kita bahas pada pembahasan kita kali hari ini. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, wahai umat Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian ekstrim atau berlebihan dalam beragama atau dalam agama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, dari bersikap ekstrim atau berlebihan dalam menjalankan agama mereka. Ya, berlebihan di sini bisa berlebihan dalam memuji atau berlebihan dalam mencela. Ya, kalau umat Nasrani mereka dari kalangan ahlul kitab, dan mereka berlebihan dalam memuji Isa alaihissalam, ya, sehingga mereka mengangkat Isa alaihissalam sebagai Tuhan, yaitu anak Tuhan, ibnullah, anaknya Tuhan. Padahal Isa alaihissalam adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia seorang nabi, seorang manusia, dia bukan Tuhan, bukan juga anaknya Tuhan. Begitulah sikap kita sebagai umat Rasulullah SAW, mensikapi atau menyikapi bahwasanya Isa itu adalah Nabiullah, ya Rasulullah, Nabi Allah dan Rasul Allah. Dia manusia, bukan Tuhan. Ya, meskipun Isa alaihissalam itu memiliki mujizat-mujizat, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya atau tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya, tetapi mukjizat tersebut itu bukan berarti Nabi Isa itu Tuhan atau anaknya Tuhan. Ya, inilah yang kesesatan dari umat Nasrani, yang ketika mereka melihat bahwasanya Nabi Isa itu memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa atau mukjizat-mukjizat yang luar biasa, yang di luar dari nalar manusia, yang di luar dari jangkauan manusia, Nabi Isa bisa lakukan, seperti seketika bisa menyembuhkan orang yang buta, seketika bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kulit kusta, bisa juga menghidupkan orang yang mati. Ya, tetapi sekali lagi itu semua atas izin Allah. Iya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga punya mujizat-mujizat yang luar biasa. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya ketika dipukul ke batu memancarkan 12 pancaran mata air. Ya, jadi semua para nabi itu punya semua para rasul tentu Allah berbekali mukjizat-mukjizat, yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar daripada jangkauan akal nalar manusia, yang bisa menandingi yang tidak bisa ditandingi oleh manusia lainnya. Ya.
Tapi para nabi-nabi tidak pernah ada yang mengangkat sebagai Tuhan, sedangkan umat Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya tentu tidak menerima, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Esa. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, Allah tidak memiliki anak. Sedangkan umat Nasrani mengatakan Allah itu memiliki anak, yaitu Isa alaihissalam, yang mereka katakan sebagai anaknya Tuhan. Ya, nauzubillah min zalik. Tentu ini adalah pernyataan yang sangat menyimpang, ya, yang sangat menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ini namanya mereka gulu, namanya gulu dalam berlebihan dalam bersikap atau memuji, atau mengangkat derajat Nabi Isa sampai derajat ketuhanan. Ini adalah gulu yang atau tindakan yang berlebih-lebihan terhadap para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan umat Yahudi justru sebaliknya, dia ekstrim juga, tapi ekstrimnya itu dia merendahkan, tidak memberikan penghargaan kepada Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak zina, anak yang dihasilkan karena perzinahan. Ya, karena Maryam itu lahir tanpa bapak. Ya, umat Yahudi menuduh bahwasanya ibunya Maryam, yaitu ibunya Isa, Nabi Isa, yaitu Maryam, telah berzina dengan seorang pengembala domba. Itu tuduhan dari umat Yahudi, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina, hasil dari perzinahan. Padahal sekali lagi Maryam ya tidak pernah berzina, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung tiupkan roh melalui perantara mereka Jibril. Seketika itu Maryam hamil, ya, tanpa ada yang menyentuhnya, tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, dalam tanda kutip. Ya, artinya itu kekuasaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja menciptakan ini tanpa bapak, sebagaimana Nabi Adam Allah ciptakan tanpa bapak dan ibu, kan. Langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya dari tanah liat. Allah bentuk, lalu Allah tiupkan ruh, sehingga jadilah Adam. Ya, jadi dan Adam itu diciptakan dari tanah tanpa ada bapak dan ibunya. Ya, tapi tidak ada dalam sejarah manusia manusia yang mengangkat Adam sebagai Tuhan, tidak ada, atau anaknya Tuhan, tidak ada. Ya, tapi Adam tetap dianggap sebagai nabi. Ya, sedangkan Isa ya diangkat sebagai Tuhan oleh umat Nasrani. Tapi sebaliknya ya umat Yahudi justru merendahkan kedudukan Nabi Isa. Ya, dia mengatakan Nabi Isa bukan nabi. Nabi Isa bukan nabi dan rasul. Iya, tapi Nabi Isa, kata mereka, menurut umat Yahudi adalah anak berzina, anak dari hasil perzinahan. Nauzubillah min zalik. Jadi sikap kita terhadap Isa alaihissalam adalah pertengahan. Pertama, kita tidak bersikap seperti umat Nasrani mengangkat Isa sebagai Tuhan, dan juga bersikap sebagai sebagai umat Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah anak perzinahan. Ya, tetapi kita mengatakan Nabi Isa bukan anak perzinahan. Ya, Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, itu tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa adalah bukan Tuhan juga, bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah seorang manusia dan dia diberikan namanya kenabian dan kerasulan. Inilah sikap kita pertengahan, ya, di antara dua kutub ekstrim. Umat Nasrani ekstrim ya dalam menyikapi Nabi Isa, sedangkan umat Yahudi juga ekstrim juga dalam menyikapi Nabi Isa. Kedua-duanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, sedangkan kita berada di tengah itulah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini, ya. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Ya, mereka mengatakan janganlah kalian biarkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Waddan.
Waddan itu nama berhala. Suwa'an, begitu juga Suwa' adalah nama berhala. Wala Yagus, dan janganlah kalian tinggalkan Tuhan kalian bernama Yagus. Begitu juga Ya'uq wa Nasra. Ini adalah nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, khususnya yang ada di di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi artinya setelah rentang waktu kurang lebih 1000 tahun antara Adam dan Nuh, itu tidak ada di situ penyimpangan, kesyirikan tidak ada. Semua manusia berada dalam keadaan menyembah hanya kepada Allah. Nanti setelah lewat 1000 tahun, ya, maka muncullah kesyirikan, yaitu apa? Mereka menyembah orang-orang soleh. Ya, jadi ya, Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasra, inilah nama-nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh, yang mana ketika mereka meninggal dunia, akhirnya dibuatkan patung-patung oleh umat-umat mereka. Akhirnya setelah itu awalnya tidak mereka sembah, tapi lama-kelamaan ganti generasi demi generasi berlalu. Akhirnya kelima berhala ini yang mengambil nama dari orang-orang soleh, itu dijadikan sebagai berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka. Itu karena apa? Karena generasi yang sudah berganti, tidak ada ilmu, tidak ada penyampaian, akhirnya setan juga menggoda, membisikkan bahwasanya orang-orang tua kalian telah menyembah patung-patung ini, padahal awalnya patung-patung itu dibuat untuk mengenang saja, mengingat lagi kembali jasa-jasa para orang-orang soleh. Tapi karena sudah berganti generasi, ya, keturunan dan seterusnya, setan juga menggoda, akhirnya cucu-cucu mereka atau keturunan mereka pun menyembah ini berhala-berhala ini, ya, dijadikan sebagai sembahan. Itulah yang awal mula munculnya kesyirikan, yaitu di zamannya Nabi Nuh. Oleh karena itulah sehingga Nabi Nuh pun diutus, ya, untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini disebutkan, ya. Adi asma'u rijal solihin. Jadi yang tadi itu 5 tadi itu, ya, Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq, wa Nasra, itu semua adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Falamma halaku auha syaitan. Ketika mereka yang 5 orang itu, orang-orang soleh itu meninggal dunia, maka syaitan pun membisikkan kepada kaum mereka atau pengikut-pengikut mereka untuk membuat patung-patung di tempat-tempat pertemuan mereka. Ya, jadi mereka kan memiliki tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat di situ mereka menimba ilmu dan seterusnya, ya, atau menerima nasihat dari orang-orang soleh. Akhirnya setan pun membisikkan kepada pengikutnya orang-orang soleh itu yang sudah meninggal dunia itu, untuk dibuatkan patung-patung, ya. Lalu patung-patung itu diberikan nama dengan nama-nama orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ya, awalnya tidak disembah patung-patung itu, tapi ketika mereka sudah meninggal dunia dan digantikan oleh anak-anak cucu mereka, ya, dan tidak ada lagi sampainya ilmu kepada mereka bahwasanya patung-patung itu cuma sekedar nama-nama saja yang bukan untuk disembah, ya, tapi karena sudah terputus generasi satu dan generasi yang berikutnya, maka akhirnya 5 berhala itu pun disembah oleh keturunan mereka. Ya, bahkan di sini disebutkan lamma matu akafu ala kuburihim. Ya, ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, ya, maka mereka pun beriktikaf di kuburan mereka. Tsumma sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka pun membuatkan gambar-gambar atau patung-patung, ya, patung-patung mereka dibuatkan itu. Tsumma tala alaihi amad fa'abaduhum. Kemudian berlalu generasi demi generasi, keturunan demi keturunan berlalu, maka mereka pun akhirnya menyembah patung-patung tersebut. Ini, ya, ini bahayanya kalau ada patung-patung, ya, di rumah kita misalnya, yang tadinya barangkali ada seseorang itu cuma sekedar ingin mengenang, tapi lama-kelamaan patung itu bisa disembah jika tidak ada yang menyampaikan ilmu kepada keturunan-keturunan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara, ya, ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, janganlah kalian
berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana umat Nasrani berlebih-lebihan dalam memposisikan Ibnu Maryam, yaitu Isa Ibnu Maryam. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya umat Nasrani berlebih-lebihan sehingga mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan, padahal Nabi Isa adalah manusia, bukan anaknya Tuhan atau bukanlah Tuhan. Ya, oleh karena itu kata Nabi, jangan sampai saya pun juga demikian, jangan sampai kalian pun juga memposisikan saya seperti Isa yang disembah, ya, yang dianggap sebagai anaknya Tuhan. Itu yang Nabi khawatirkan. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, bukanlah seorang Tuhan. Ya, faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang Nabi khawatirkan kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu menyembah Rasulullah, ya, beribadah kepada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW adalah bukanlah Tuhan, bukanlah Tuhan. Ya, beliau juga manusia yang mati juga, namun Nabi adalah utusan Allah yang wajib kita ikuti apa yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya. Nabi bersabda, hati-hatilah kalian atau waspadalah kalian terhadap sikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, tidak boleh kita ekstrim. Kita harus tengah-tengah. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan. Kenapa? Karena binasanya, hancurnya orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, itu karena disebabkan karena mereka ekstrim dalam beragama, dalam agama mereka ekstrim. Ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, bagaimana ekstrimnya umat Nasrani terhadap Nabi Isa, bagaimana ekstrimnya umat Yahudi terhadap Nabi Isa, ya, sehingga mereka pun binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada mereka, ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena mereka itu berlebih-lebihan atau ekstrim atau gulu dalam beragama. Ya, jadi Nabi memberikan warning kepada kita, jangan sampai kita sebagai umat muslim mengikuti umat Yahudi dan Nasrani yang mereka ekstrim dalam beribadah, dalam masalah akidah dan keyakinan dan seterusnya. Ya, kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melewati daripada itu, tidak melampaui batas. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, dari hadis ini sangat jelas, pembahasan ini sangat jelas sekali. Ya, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un. Qala hasalasan. Nabi mengucapkan sebanyak 3 kali, yaitu halakal mutanatti'un, artinya binasalah orang yang ekstrim dalam beragama, baik dalam ibadah, dalam keyakinan, dalam bermuamalah. Kalau ada ekstrim berlebih-lebih, artinya keluar dari batasan syariat, ya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Ya, dia akan mendapatkan kehancuran. Ya, sebagaimana umat-umat Yahudi, ya, mendapatkan kehinaan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang bab artinya bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka binasa karena mereka meninggalkan agama mereka, karena mereka ekstrim dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam beribadah, ya, ekstrim, ya, dalam keyakinan, dalam ibadah, ya, dalam muamalah dan yang lain-lainnya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada bertanya, dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak terjebak dalam ekstremitas, dalam berlebih-lebihan dalam beribadah dan seterusnya, dalam masalah akidah, keyakinan, maka kita harus terus belajar dan belajar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan belajar itu kita memiliki ilmu tentang agama kita, maka insya Allah kita akan bisa terhindar dari sifat ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, kami mohon maaf kepada para peserta semuanya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kami ini.
dalam kajian akidah. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan mempelajari agama kita sampai akhir hayat. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala yang begitu besar pada kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan baca doa. Qul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.